Halo guys. Jadi hari ini kami akan berkunjung ke sebuah desa di mana desa ini memiliki kearifan lokalnya yang kental mengenai suku dan budayanya. Nah, di desa ini juga terdapat satu destinasi wisata yang udah viral ke luar kota. Jadi tungguin video kami ya guys. Dadah. Dadah. Sekarang kita sudah berada di salah satu desa yang berada di Kota Medan Marelan. Desa tersebut bernama Desa Terjun. Pemukiman yang berada di desa ini tidaklah terlalu padat. Rata-rata masyarakat sini melakukan cocok tanam dengan menanam sayur-sayuran dan lingkungan yang masih asri. Namun di pemukiman yang belum padat, kami menjumpai banyak ragam suku-suku yang membuat kami tertarik hingga mengunjungi desa tersebut. Suku di pemukiman desa ini banyak dari antaranya seperti Melayu, Jawa, Batak, namun mayoritasnya bisa kita ketahui adalah Jawa. Nah, di sini kita sudah mewawancarai beberapa masyarakat di desa ini, salah satunya Bapak Tirta. Halo teman-teman semua, di kesempatan ini kami ingin mewawancarai seorang bapak yang berada di samping kami mengenai menjaga keutuhan dan persatuan NKRI. Jadi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu, Pak. Boleh tahu siapa namanya, Pak? Tirta. Kalau Pak, ini di desa mana ya, Pak? Kampung Terjun. Kampung Terjun, desa Slemak. Enggak desa Sleman. Terjun. Kelurahan Terjun, Andansari. Jadi Pak Tirta, kami mau nanya nih Pak. Di sini rata-rata suku yang tinggal daerah sini tuh apa ya Pak? Suku mayoritas gitu. Kalau suku mayoritas campur sih, nggak ada yang mayoritas. Ya apa-apa aja gitu Pak. Melayu ada, Batak ada, Karo, macam-macam lah. Kalau bapak sendiri suka apa pak? Melayu. Melayu sama Pak. Jadi apa sih pak enak dan tidak enaknya memiliki perbedaan suku antar tetangga gitu pak? Nggak enaknya karena perbedaan itu yang menyatukan kita kan. Iya. Sesuai dengan semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, walaupun berbeda tetap satu jua tujuannya. Iya pak. Terus bagaimana Pak? Adakah kegiatan sesuatu gitu Pak yang membuat suku-suku ini terus Tetap satu. atau ada perjumpaan atau apa gitu Pak yang membuat suku-suku ini sering bertemu atau gimana tuh Pak? Kalau untuk kegiatan positifnya, di setiap hari minggunya di kampung ini diadakan gotong royong untuk pembuatan PAUD. PAUDnya ada di depan sana tuh, di pinggir jalan, di dekat pajak itu. Nah PAUDnya itu sendiri nanti difungsikan untuk anak-anak warga sinilah yang memang dalam wadah BPRPI. Itu tujuan dibuat PAUD itu. Nah itulah salah satu kegiatan yang untuk mempersatukan perbedaan suku tadi di kampung inilah. Jadi pak, apakah di daerah ini antar tetangganya tidak pernah bertengkar gitu pak? Sesama suku atau perbedaan sukunya nggak pernah bertengkar? Kalau bertengkar tidak pernah, tapi ya namanya kita bertetangga, selisih paham itu hal biasa. Terus Pak di sana itu ada gedung kayak rumah balai itu biasanya dipakai untuk apa ya Pak? Dipakai untuk kegiatan adat, kayak rapat adat, macam-macam lah, ulang tahun BPRPI, itulah. Kok BPRPI itu sejenis apa ya Pak? BPRPI itu salah satu organisasi, wadah, bisa dikatakan wadah yang dipercaya untuk menyelesaikan konflik agraria pertanahan. Terakhir digunakan gedung itu Pak kapan? Terakhir digunakan untuk buka bersama bulan puasa semalam, tahun ini, tahun 2022. Tapi gedungnya masih dipakai kan Pak? Masih berfungsi. Kan di sini itu ada palang. Terus bentuk perbedaannya itu apa? Palang itu. Itu yang di situ. Perbatasan Andansari dan Slemak kah atau bagaimana Pak? Nggak ada, kalau perbatasannya kan jelas di sana ada tugunya itu, lewat pajak itulah perbatasan. Kan di situ tertulis jelas tuh, Anda memasuki wilayah Slemak, di situlah perbatasannya. Kalau portal yang ada ini tidak membuktikan itu bahwasannya batas, enggak.
Jadi Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana sih cara menjaga keutuhan kebersamaan sesama antar tetangga? Apa ya? Yang paling pertama toleransi lah satu sama lain, memahami perbedaan, menghargai pendapat orang lain, itu sih. Bapak ada pesan? Bapak ada pesan dan kesan untuk menjaga persatuan NKRI itu Pak? Menjaga persatuan suku, Atau agama, nasihat untuk toleransi kami lah, gitu Pak? pesan apa aja gitu. Sarannya ya Kita saling menghargai Pak. ya untuk kedepannya, apalagi kalian masih muda-muda kan, harus lebih bisa belajar berpikir lebih matang lagi, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana memahami kemauan orang lain, tidak egois, itu aja. Demi kesatuan bangsa kita ya Pak, apalagi masalah-masalah sekarang ini bisa kita selesaikan dengan kepala dingin, lebih baik gitu kan Pak. Ya udahlah, untuk Pak Tirta terima kasih ya Pak jawabannya tadi. Makasih Pak. Hanya itu saja, terima kasih. Setelah mewawancarai Pak Tirta, kita bisa melihat sendiri ini adalah penampakan rumah adat atau biasa disebut Balai Desa Kampung Terjun. Nah, fungsi dari rumah adat tersebut itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah untuk perkumpulan adat-adat sekitar, atau biasa juga digunakan untuk merayakan hari-hari besar seperti hari ulang tahun, hari raya, atau untuk motong-motong kurban. Selain berkunjung ke rumah balai desa, kami menyempatkan diri mendatangi salah satu destinasi di desa tersebut yang bernama Taman Edukasi Prima. Sebelum masuk ke wisata tersebut, kami menyempatkan diri untuk mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Ibu Nur Hayati. Permisi Bu, nama ibunya siapa Bu? Nur Hayati. Dengan Ibu Nur Hayati. Jadi kami izin bertanya gitu ya Bu. Ya, Ibu buka warung di sini tuh udah berapa lama Bu? udah setahun lebih. Udah setahun lebih. Ibu buka warungnya sebelum ada edukasi atau setelah? Pas sudah ada. Nah, dampak bagi Ibu itu apa sih Bu? Dampak enaknya, dampak buruknya gitu. Nampak enaknya kalau jualannya laku. Kalau dampak buruknya tuh Bu? Buruknya jalannya becek, hujan, tapi sekarang jalannya udah bagus. Kalau dulu becek. Nah, Ibu sendiri tuh tinggalnya di daerah sini atau pendatang Bu? Daerah sini. Daerah sini. Jadi selama ada gini-gininya itu ada nggak sih Bu kayak yang misalnya orang luar itu kayak nggak nerima ada pembangunan ini terus kayak recok-recok gitu? Banyak. Nah, itu karena apa Bu? Ya Alasannya? karena kan lain ininya, lain pendapat. Iya. Ada yang suka, ada yang enggak. Yang sukanya ya senang lah ada wisata. Banyak yang nggak sukanya, ceknya iri gitulah. Udah. Tunggu, Bu. Menurut Ibu ini ya, Bu. Kan Ibu jualan di sini itu keuntungannya itu ada nggak dibagi oleh masyarakat sini? Maksudnya kayak dibagi tempatnya ini yang nggak ada. Terus kalau Ibu jualan di sini tuh nyewa atau emang gratis Bu? Gratis ya Bu. Nggak ada pungli-pungli gitu Nggak berarti ada, ya nggak Bu. ada. Iya. Terus Bu, selama pembangunan ini tuh kayak misalnya dari mana aja sih Bu pendatang-pendatangnya udah sini atau dari luar kota gitu? Dari luar kota. Oh, dari mana aja tuh Nah, Bu? ini tadi kan dari Bedage. Ada yang dari Tebing. Pokoknya udah kenal lah di YouTube tuh. Berarti udah sempat viral juga lah ya kan Bu, se-Sumatera Utara Iya, gitu. Udah. Dari Tapanuli Selatan udah. Oh, 6 bus 5 bulan yang lalu. 6 bus besar. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu suku apa nih? Saya suku Jawa. Tinggalnya di Andansari nih. Iya. Tinggal di Andansari. Di Andansari ini ada suku mayoritasnya nggak? Maksudnya, oh ini rata-rata kebanyakan di Andansari ini sukunya suku Melayu gitu. oh suku Melayu. Nah, selama
selama ibu tinggal di sini tuh ada nggak sih bu kayak perdebatan antar suku kayak misalnya berantem antar suku gitu? Nggak pernah. Nggak ada ya bu selama ini. Jadi kadang nih ada yang kalau ada misalnya Batak di sini kayak dia Sisin gitu, Bu, kayak kau Batak gitu, Batak nggak ada. Memang nggak boleh. Ini antara Melayu sama Jawa. Oh, Karena Batak kan emang di sini nggak boleh bu? nggak, karena kan selama ini kan banyak orang Melayu. Ya Batak yang nggak ada lah kan. Marga ada kan doa Islam. Tapi kalau asli Batak itu memang nggak diterima. Karena takutnya orang itu kan merah-merah babi. Pokoknya nggak ada. Biasanya suku Melayu. Karena sesuai kampungnya Selemak, Andansari. Ya udah kalau gitu kami akhiri ya bu. Terima kasih bu atas waktunya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi. Jadi guys, kesimpulan dari video kami yaitu tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan. Segitu aja ya vlog dari kami. Makasih. Terima kasih. Bye.